Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada video kali ini. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang Google Workspace, khususnya adalah Google Workspace for Education. Kenapa for Education? Karena pada pembahasan di video ini kita akan membahas penggunaan Google Workspace untuk pendidikan. Nah, apa yang akan kita bahas di video kali ini? Di video kali ini kita akan membahas tentang Google Site. Nah, apa itu Google Site dan lain-lain kalian bisa cari di Google, tapi intinya adalah Google Site itu adalah salah satu fasilitas dari Google untuk membuat website yang paling gampang sedunia. Nah, gimana cara membuatnya atau apa saja sih bagian-bagian dari Google Site? Maka di video ini kita akan membahas bagian-bagian dan fungsi-fungsi yang umum digunakan dalam Google Site. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita yang paling gampang adalah kita masuk dulu ke drive kita. Nah, kita masuk dulu ke akun kita, kemudian kita masuk ke drive kita. Nah, kenapa sih memulai sesuatu Google Workspace itu selalu dari Google Drive sarannya? Karena kalau kita memulai dari Google Drive, kita akan tahu penyimpanannya itu kita simpan di folder yang mana itu akan lebih tertata. Ya, makanya saya sarankan ketika membuat apapun tentang Google Workspace, mulailah dari Google Drive. Jadi kita masuk dulu ke Google Drive, kemudian kita tentukan dulu foldernya, di mana kita akan membuat site-nya. Misalkan di sini kalau nggak ada, saya tambahkan lagi di sini folder baru. Saya tuliskan ini adalah tentang latihan site, gitu ya. Latihan site. Nah, oke, kita buat. Oke, di sini sudah ada latihan site, kita buka. Nah, sudah kita tentukan di mana tempat penyimpanan masternya atau filenya. Kemudian kita klik lagi baru. Kemudian kita pilih lainnya dan pilih Google Site. Nah, oke. Nah, kita akan coba kenalan ringan lah tentang Google Site ini. Seperti yang dilihat di video ini, di bagian atas ini adalah judul halaman Anda. Jadi di sini adalah judul halaman. Jadi dan judul halaman ini kita bisa atur menjadi beberapa jenis. Di sini ada jenis. Nah, ada model sampul, berarti full gambar semua satu halaman. Spanduk besar, kemudian spanduk kecil, kemudian hanya judul. Kalau hanya judul seperti ini. Nah, jadi bisa kita tentukan apakah bentuknya seperti ini, lebih besar lagi, atau sampul. Kalau sampul tuh hampir full ya, full isinya adalah judul saja. Oke, tentukan ya. Biasanya pada umumnya atau defaultnya itu ada di bagian sini di spanduk. Nah, kemudian setelah kita mengetahui ini, langkah apa yang harus kita lakukan dalam site itu kita tulis dulu nih judul site-nya kita ini namanya apa di sini. Misalkan saya akan membuat modul pembelajaran matematika misalkan ya, gitu. Oke, modul pembelajaran matematika misalkan. Nanti di sini judulnya adalah terserah nanti kalian enaknya mau dikasih judul apa. Misalkan saya kasihkan ini halaman depan ya, berarti saya akan kasih keterangan selamat datang, begitu. Nah, kita ngelebarinnya gimana? Kita tinggal lebarkan ke sini, kemudian kita lebarkan juga ke sini. Oke, selamat datang, gitu ya. Ini hanya contoh saja cara menuliskannya. Kemudian di bagian bawah sini, ini adalah bagian putihnya atau tempat kita menaruh dokumen. Jadi di Google Site itu enaknya menggunakan Google Site itu adalah kita bisa membuat site hanya dengan klik saja. Tinggal klik, lampirkan, klik, upload, klik. Nah, kita tanpa harus memikirkan script dan lain-lain, kita tinggal pakai saja site ini. Ini mudahnya di site itu. Jadi kalau kita mau menambahkan di sini, di site ini, misalnya di lembar kosong sini, kita tinggal klik di sini, klik kiri 2 kali, tak gitu, akan muncul kelima elemen yang bisa kita lakukan. Di sini ada gambar, berarti fungsinya adalah untuk menyisipkan gambar. Kemudian di sini adalah upload, berarti kita dari komputer atau dari laptopnya akan dimasukkan ke site di sini menunya. Kemudian di bagian bawah itu kita ngambil filenya dari Google Drive.
Kemudian ini sematkan itu gunanya untuk menyematkan. Misalkan kita mau menyematkan form atau menyematkan video YouTube, itu menggunakan sematkan. Kemudian di bagian tengah itu teks, yang teks ini itu gunanya untuk menuliskan. Menulis kita contohkan satu-satu ya. Nah, ini untuk menulis teks. Kemudian kita lagi coba ini untuk mengupload gambar. Misalkan saya upload karya Picasso. Nah, seperti ini. Maka ini akan ngambil. Kita ambil lagi, misalnya ambil dari drive. Kita ambil, nanti akan muncul sebelah kanan drive kita. Misalkan kita tunggu di sini, saya mau melampirkan misalkan apa ya? Saja. Nah, misalnya ini. Lampirkan, klik 2 kali maka langsung masuk. Kemudian saya klik lagi, saya mau nyematkan, misalkan saya mau nyematkan video. Nah, kita ambil misalnya dari YouTube, youtube.com. Oke, kita ambil misalkan yang ini. Nah, kita ambil bagikan, kita ambil linknya, ya, kita salin seperti ini. Kemudian kita bisa ambil, terus aja dulu. Kita bisa ambil ke sini, kita pastekan, kemudian kita klik sisipkan, maka akan ada sematannya. Jadi udah kita lakukan 5-5-nya, 1, 2, 3, 4. Yang terakhir itu gambar sudah, ini udah sematkan, kemudian teks sudah ya, ada 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Oke, gitu ya, kurang lebih ini untuk setnya. Ngambil dari drive, ini ngupload. Nah, gambar juga sama, kita ambil gambar itu bisa ngambil dari Google Drive, dari URL juga bisa, penelusuran gambar bisa, dari foto juga bisa. Misalkan kita ngambil penelusuran gambar nih, kita cari apa, misalnya Picasso. Nah, kita ambil nih misalnya ini, kemudian kita klik sisipkan. Nah, maka semuanya sudah tersisipkan. Gimana? Nah, gitu ya, gampang kan? Gampang. Jadi nanti tinggal kita atur-atur aja. Saya mau taruhnya ini di bawah misalkan, ini mau dipisahin. Nah, kita pisahkan seperti ini. Misalkan Picasso-nya saya mau taruh di bawah, ini di atas videonya. Itu tinggal diatur. Kalau mau melebarkan juga gampang, tinggal kita geser-geser saja. Nah, itu ya. Itu kira-kira bagian dari untuk menambahkan. Kemudian di sini di bagian paling kanan di sini ada sisipkan, ada halaman, ada tema. Tema gunanya adalah untuk membuat tema ini. Jadi di sini ada tema-tema dasar yang sudah disediakan oleh Google. Misalkan saya mau pakai formatnya adalah diplomat, nah, maka bentuknya akan berubah. Kemudian di sini ada halaman. Halaman ini fungsinya untuk mengatur di site kita ini mau halaman apa aja. Ini kan tadi halaman depan. Berarti kalau kita mau nambahkan halaman lagi, kita tinggal klik tambah. Kemudian halaman kedua misalnya judulnya apa? Misalkan matematika kelas 10 misalkan. Klik selesai. Maka nanti akan ada halaman baru namanya halaman matematika kelas 10. Gimana kalau kita mau lagi tambah? Kita klik tambah lagi. Misalkan kelas 10 itu materinya adalah nilai mutlak. Oke, kita selesai, kita klik selesai. Nah, nilai mutlak adalah bagian dari matematika kelas 10. Tinggal kita klik kiri, tahan, baru kita geser ke sini, ke nilai mutlak. Maka dia akan menjadi subbagiannya dari matematika kelas 10. Sisipkan ini juga sama. Sisipkan ini fungsinya sama seperti yang tadi, tombol cepat sebelah kiri. Gitu. Ya. Oke. Kemudian, apalagi yang perlu kita ketahui? Oke, kita sekarang masuk, kalau misalkan site ini udah selesai, apa yang harus kita lakukan? Atau kita mau ngelihat print view-nya, gimana sih pratinjaunya? Nah, di sini ada pratinjau. Kita klik pratinjau. Nah, ini adalah pratinjaunya. Pratinjau. Jadi kalau kita mau nge-play video yang sudah kita masukkan ke dalam site, itu ngelihatnya di pratinjau ya. Nah, seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Oke, kita selesai. Kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini ada setelan. Kita klik setelan. Di sini setelan, ada setelan navigasi, ya. Nah, di sini ada modenya, mode atas atau mode samping. Kalau mode samping berarti nanti menu-menunya ini akan ada di sampingnya.
Nanti dicoba-coba aja, warnanya juga apakah mau putih atau ngeblank hitam atau transparan. Nah, ini kan transparan ya. Kemudian di sini brand image, kita bisa masukkan logo kita. Kemudian pengaksesnya seperti apa ininya. Kemudian analisis bisa di sini dilihat, banner pengumuman juga bisa kita tentukan. Nah, nanti bisa dicoba. Kemudian apalagi setelah memang ini udah benar-benar siap, kita tinggal di sini ada publish atau publikasikan. Kita klik publikasikan. Nah, nanti diminta alamat webnya apa. Kalau memang setuju dengan sarannya dari Google ini, maka tinggal kita klik publikasikan. Nah, di sini di bagian bawah ada pertanyaan siapa yang dapat melihat situs saya. Nah, saya membuat Google Site ini menggunakan Google Workspace for Education milik sekolah SMA Negeri 2 PPU. Jadi bisa kita atur yang bisa mengakses site ini hanyalah siswa atau hanyalah akun yang menggunakan akun SMA Negeri 2 Penajam Peserta. Nah, ini bisa kita atur. Kita klik kelola, misalkan site kita untuk umum nih, semua orang bisa mengakses. Kita atur di situ dikelola. Di sini di linknya kita klik ganti. Nah, di sini situs yang dipublikasikannya kita pilih menjadi apakah mau publik atau mau dibatasi. Kalau dibatasi berarti hanya kita atau yang kita daftarkan. Kalau SMA 2 berarti hanya akun SMA 2 yang bisa akses. Kalau publik, nah seperti ini, maka semua orang di internet yang punya link untuk site kita bisa melihat ya. Pasti di sini setelannya adalah mengakses, lihat saja. Kemudian ketika udah selesai semuanya kita klik selesai. Oke, kemudian di sini, nah di bagian bawah setelan penelusuran. Kalau kita centang, maka nanti mesin penelusuran akan memasukkan site kita ke mesin penelusur. Tapi kalau misalnya kita tidak centang, berarti hanya orang-orang yang sudah kita kasih linknya saja yang bisa mengakses site kita. Oke, kalau sudah selesai kita klik publikasikan, maka website kita sudah terpublish. Nah, mungkin itu saja pengenalan singkat tentang bagaimana cara atau fitur-fitur dari Google Site. Nanti untuk lebih lanjutnya lebih bisa dicoba ya, satu-satu dicoba sendiri. Bagaimana cara menghapus, di sini juga ada perubahan atau mengganti background di sini. Nanti bisa dicoba masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.